Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Arliana Kelan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang relasi manusia dengan dirinya sendiri, sesama, lingkungan, dan Tuhan. Yang pertama di sini adalah hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Allah itu menciptakan manusia dengan segala kemampuan, akal budi, hati nurani, dan kebebasan agar manusia mampu mengembangkan hidupnya demi kebahagiaan manusia. Manusia tuh seringkali lupa bahwa mereka adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki keterbatasan dan ketergantungan. Buktinya, pada awal mula manusia tidak taat terhadap Allah. Ini dibuktikan dalam kitab Kejadian 3 ayat 7 yang mengatakan, "Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat." Nah, dalam Injil tersebut mengatakan bahwa mereka sudah melanggar tatanan surgawi. Mereka menjadi asing di hadapan Allah dan menjadi asing terhadap diri sendiri. Mereka berusaha mengenal dirinya dan mengenal alam semesta. Manusia tidak mengenal dirinya dengan baik dan mengakibatkan ketidakmampuannya untuk menerima dirinya apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada pada dirinya. Nah, yang kedua, tentang hubungan manusia dan sesamanya. Hubungan antara sesama manusia itu sendiri dapat diartikan sebagai komunikasi antara pribadi, yang berarti komunikasi yang sering memasuki tahap psikologis yang komunikator, dan komunikasi saling memahami pikiran, perasaan, dan tindakan yang dilakukan juga didasarkan atas kebersamaan. Dan dapat juga diartikan bahwa apabila kita ingin menciptakan komunikasi yang akrab dengan orang lain, maka dapat didahului oleh pertukaran informasi tentang identitas maupun mengenai masalah pribadi yang bersifat sosial. Nah, yang ketiga, hubungan manusia dengan lingkungan. Nah, Tuhan memberi wewenang kepada manusia untuk menguasai alam agar manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam perkembangannya, manusia mengeksploitasi serta mengeksplorasi alam untuk mencapai keinginan dan tujuan dengan segala kemampuan dalam kurung teknologi yang ada. Tapi manusia biasanya kurang memperhatikan keseimbangan. Alam. Nah, maka dari itu banyak sekali tuh terjadi kerusakan lingkungan. Maka dari itu semua itu membuat kebutuhan manusia terpenuhi, tetapi alam tersakiti. Nah, hal tersebut dikarenakan keegoisan dan keserakahan manusia. Lalu biasanya dikarenakan kondisi alam yang tidak seimbang, timbul berbagai bencana seperti banjir, gelombang pasang yang mencapai darat, lenyapnya berbagai spesies flora dan fauna, meningkatnya suhu bumi, dan lain-lain. Relasi manusia dengan alam seharusnya tidak hanya hubungan fungsional, tetapi dalam membuat manusia memiliki pengalaman religius yang membuat manusia semakin mensyukuri keagungannya. Yang keempat, itu hubungan manusia dengan Tuhan. Manusia memiliki ketergantungan padanya karena manusia adalah ciptaannya. Manusia adalah seluruh yang dimilikinya adalah dari Allah. Manusia sepenuhnya tergantung pada Allah, tapi manusia juga sepenuhnya bebas dan mandiri. Penciptaan juga berarti pengakuan akan tindakan kasih dan perhatian Allah. Allah menciptakan manusia sebagai mitra dialog dan menjadi sahabatnya. Manusia diciptakan sebagai yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lain, sehingga manusia bisa berpikir, bertindak, berusaha, dan menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Tidak hanya itu, manusia harus sadar bahwa dia memiliki keterbatasan, hubungan yang utuh dan benar dengan Allah. Manusia sebagai salah satu ciptaan dalam relasinya dengan Allah, dalam relasi tersebut manusia menikmati hidup yang penuh harmoni, keseimbangan, kebebasan, damai sejahtera, serta kasih yang dikenal dengan suasana surgawi atau Taman Eden. Nah, yang terakhir sedikit, di sini saya akan menjelaskan tentang
mengkomunikasikan relasi manusia dengan diri sendiri, sesama lingkungan, dan Tuhan. Manusia mampu terbuka pada hal-hal yang bersifat ilahi, bahkan yang membuatnya mampu mencari dan mengakui adanya Tuhan serta mengimaninya. Oleh karena itu, akan tetapi dengan keterbatasan dan keterarahannya yang demikian, manusia masuk dalam pencarian yang tidak pernah selesai. Karena apa? Yang menjadi objek pencarian itu tidak pernah bisa dia lakukan sepenuhnya. Itulah sebabnya usaha pencarian manusia menjadi sebuah sikap tunduk dan penyerahan diri kepada sang gaib. Nah, hal gaib yang dalam pembahasan ini adalah sesuatu yang dipercayai oleh manusia sebagai sesuatu yang nyata adanya, namun tidak kelihatan di mata. Yang dimaksud dengan yang gaib di sini adalah hal-hal yang bersifat supranatural, adikodrati, suatu realitas yang melampaui kenyataan duniawi lah, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya kita mengomunikasikan relasi manusia dengan diri sendiri, lingkungan, dan Tuhan. Salah satu kenyataan khas dalam diri manusia adalah bahwa dalam hatinya terdapat dia memiliki suatu kepekaan terhadap hal-hal yang bersifat gaib, yaitu keterbukaan dan keterarahan kepada hal-hal yang bersifat transenden, yang mengatakan dirinya sendiri. Kenyataan inilah yang akhirnya membuat manusia mampu terbuka pada hal-hal yang bersifat ilahi, bahkan yang membuatnya mampu mencari, mengakui adanya Tuhan, serta mengimaninya. Itulah sebabnya usaha pencarian manusia menjadi sebuah sikap tunduk dan penyerahan diri kepada sang gaib. Hal gaib yang dalam pembahasan ini adalah sesuatu yang dipercayai manusia, yang sesuatu yang nyata adanya, namun tidak kelihatan di mata. Nah, sekian dari saya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.